Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Teks cerita sejarah. Dengan mempelajari teks cerita sejarah, diharapkan siswa dapat 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah. 4.3 mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam teks eksplanasi. 3.4 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. 4.4 menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaannya. Teks cerita sejarah. Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Mari kita menyimak dalam versi filmnya. Annelies Melema. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar, siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude? Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa muka-muka, Mas? Wis gak jauh maneh kowe. Api eleke menungso. Gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapakah si kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur tuh? Mas, apa kau akan lari dari kami? Tolong lagi presiden! Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Suhut menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya gundul? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Suatu hari, Agus habis menonton film Bumi Manusia dan bertanya kepada temannya, Bumi Manusia karangan Pramudia Anantatur itu teks sejarah ya? Bisa jawabannya, ya pastilah. Bisa agak ragu-ragu. Bingung kan? Jadi, Bumi Manusia merupakan teks novel sejarah. Lalu apa bedanya teks sejarah dan teks novel sejarah? Kan sama-sama menceritakan sebuah sejarah. Ya, jelas beda.
Teks sejarah bersifat fakta. Teks novel sejarah bersifat fiksi. Cerita dalam teks novel sejarah tidak sepenuhnya nyata karena dibumbui imajinasi penulis. Supaya lebih jelas, ingat kata kunci definisi dari teks sejarah. Pertama, fakta. Kedua, kejadian masa lalu. Ketiga, nilai sejarah. Ayo kita cek apa saja ciri-ciri dalam teks sejarah. Pertama, fakta bukan imajinasi dari penulis. Kedua, teks yang diceritakan ulang. Ketiga, penyajian secara kronologis. Nah, ini tujuan teks sejarah. Mengetahui kejadian sejarah masa lalu. Pastilah kita pernah menemukan teks sejarah di lokasi-lokasi sosial. Buku sejarah, di museum, ensiklopedia, dan tempat bersejarah. 3 struktur penting dalam teks sejarah. Pertama, orientasi. Kedua, urutan waktu. Ketiga, reorientasi. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Pertama, menampilkan latar masa lalu. Kemudian disajikan secara kronologis, urutan waktu. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal, serta isi berupa fakta atau fiksi. Jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, serta teks cerita sejarah fiksi. Struktur teks cerita sejarah. Pertama, abstrak. Kedua, orientasi. Ketiga, komplikasi. Keempat, klimaks. Kelima, resolusi. Dan keenam, koda. Fungsi teks cerita sejarah. Pertama, rekreatif. Kedua, inspiratif. Ketiga, edukatif. Dan keempat, instruktif. B. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Pertama, unsur pembangun teks cerita sejarah. Kedua, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur intrinsik terdiri dari tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, serta alur. Unsur ekstrinsik terdiri dari kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, serta unsur sosial. C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai sosial, serta nilai budaya. D.
Ciri kebahasan teks cerita sejarah: pertama, keterangan; kedua, kata sifat; ketiga, bahasa kias; keempat, majas. Penyusunan teks cerita sejarah. Pertama, menyusun teks cerita sejarah. Selanjutnya, menyunting teks cerita sejarah. Menyusun teks cerita sejarah melalui wawancara. Kedua, menulis kreatif. Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Jawablah pertanyaan berikut ini. Silakan membaca ulang materi ini di buku pegangan wajib yang kita miliki. Sebagai buku pelengkap, silakan dibaca buku referensi kami ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Silakan beri tanda like, komentar yang membangun dan bermanfaat, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum, sehingga kami lebih bersemangat dalam berkarya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.